Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, dimanapun antum-antuna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin dan penonton sekalian. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas terkait dengan masalah hafizun lisirri. Seorang muslim ketika dia bergaul dengan masyarakatnya, dia harus mampu menjaga rahasia yang diketahui dari seseorang umpamanya, atau rahasia seseorang dia tidak membocorkannya. Nah, sebelum itu tentu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukran ya Allah, karena Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan yang kita diberikan tambahan ilmu di dalamnya, serta pertemuan yang kita diberi kekuatan ya, dan juga kesempatan untuk terus-menerus menghabiskan sisa-sisa usia kita ini di jalan ketaatan kepadanya dengan mengikuti dan mencontohi sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena apapun ceritanya, ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, sesungguhnya kita ini semakin hari semakin dekat dengan akhirat, bukan semakin jauh. Ya. Dan sejatinya memang kita harus menyadari bahwa dunia ini semakin jauh kita tinggalkan dan kita akan menuju negeri akhirat. Oleh karena itu persiapan demi persiapan terus kita lakukan, di antaranya adalah ketakwaan, ketaatan ya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu yang kita bawa. Kita nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, nggak bawa uang, nggak bawa handphone, apapun tak bawa. Ya, yang kita bawa hanyalah amal soleh jika ada. Ya, kapan dikatakan itu adalah amalan soleh? Ketika amalan itu dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan mencontohi sunnah Nabi SAW atau mutaba'atun Nabi, yang rukun ibadah itu tidak lupa kita, yaitu ada al-hubbu, rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Kemudian juga ada khauf, rasa khawatir ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Namun di sana ada penyeimbangnya. Penyeimbangnya itu adalah ar-raja. Yaitu apa? Pengharapan yang besar kepada Allah agar semua amalan kita berterima dan agar semua kaum muslimin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin dan penonton sekalian, kita akan mencoba untuk murajaah sedikit lah ya terkait dengan pembahasan kita yang lalu itu. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa seorang muslim itu sejatinya dia selalu hafizun lisirri, menjaga rahasia. Jadi seorang muslim itu sejatinya adalah menjaga kerahasiaan, menjaga rahasia ya dari temannya, dari saudaranya yang memang tidak layak untuk disampaikan umpamanya, atau orang itu meminta untuk dirahasiakan. Atau kita tahu nanti gara-gara kita sampaikan ini akan menyebabkan satu peristiwa yang tidak menyenangkan umpamanya. Ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan umpamanya. Maka kita diam dan kita tidak sampaikan rahasia tersebut. Nah, ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini sekedar murajaah saja ya. Intinya bahwa seorang muslim kalau diberikan semacam beban ya untuk menjaga rahasia, maka seorang muslim harus menunaikan dengan baik ya pesan tersebut ataupun kerahasiaan tersebut dijaga sehingga tidak tersebar kepada yang lain. Nah, untuk selengkapnya kita akan lihat saja apa yang disampaikan oleh Dr. Ali Hashimi ya, hafizah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita lihat. Wa mauqifu Abi Bakrin wa Utsmana min Umara hina arada alaihim az-zawaja mi ibnatihi Hafsata ba'da an ta'ayyamat. Dan sikap Abu Bakar dan Utsman dari Umar radhiyallahu taala anhum jami'an ketika Umar menawarkan kepada keduanya, yaitu Abu Bakar dan Utsman,
Apa yang ditawarkan oleh Umar? Zawaja min ibnatihi, untuk menikahi anaknya Hafsah ba'da an ta'ayyamat, setelah Hafsah ini ditinggal wafat oleh suaminya. Ya. Jadi para sahabat dulu salah satu kelebihan mereka itu adalah mencarikan jodoh untuk anaknya. Jadi kalau sekarang ini kan terbalik poin. Gitu kan. Tiba-tiba datang ke rumah ngelapor, ya, Pak, ini calon menantumu itu siapa-siapa gitu, nggak jelas. Penting laki Pak Ustadz. Ini nggak boleh, penting laki, enggak. Laki yang memang yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian senangi terhadap akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Nikahkanlah si laki-laki itu dengan anak kalian, kan gitu. Jadi kalau sekarang ini, kalau dulu itu ayahnya, walinya yang mencarikan gitu. Sehingga memang yang dicari itu berkualitas gitu kan. Kalau sekarang yang penting laki aja, Pak Ustaz, udah syukron lah gitu kan. Ini sebuah keterbalikan ya, dan memang kita harus pahami sejatinya Islam tidak begitu. Islam itu memerintahkan kepada walinya untuk mencarikan jodoh yang terbaik kepada anaknya, ya. Itu sejatinya. Ya kalau memang sama-sama mencari ya artinya mungkin anak kita juga punya link gitu kan, punya link nyari-nyari entah kemana gitu. Kita juga mencoba untuk menjajaki juga, nggak ada masalah. Tapi intinya pada akhirnya harus dipertimbangkan dari sisi agama dan akhlaknya. Karena apapun ceritanya, ya, sesungguhnya itu modal besar ya bagi anak kita yang wanita, tentu memiliki suami yang paham tentang agama dan memiliki akhlak yang mulia. Apalagi yang mau kita harapkan gitu kan. Kalau soal harta itu bisa dicari, ya, tapi kalau akhlak dan agama ini kan payah, ya. Kalau harta dan ini bisa dicari dengan cepat, tapi kalau agama dan akhlak ini butuh kita waktu, ya, membentuk orang bisa paham agama, bisa berakhlak mulia dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi Umar menawarkan kepada Abu Bakar dan Utsman, ya, untuk menikahi anaknya. Siapa? Si Hafsah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya, ketika telah ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, gitu ya. Wa qitmanuhuma sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya pun menutupi rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap Abu Bakar dan sikap Abu Bakar dan Utsman terhadap rahasia, ya, terhadap rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak membocorkannya. Min alsa'i syawahidi ala tahalli sahabatil awwalina bi fadilati hifzil sirri, ya, wa israruhum ala wa israrihim ala tamassuki bihadhihi al fadilati. Dan kitmanuhuma, dan keduanya Abu Bakar dan Utsman menutupi rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sejelas-jelas bukti terkait dengan terkait dengan para sahabat yang awal-awal, yaitu para sahabat Rasulullah SAW yang telah melakukan penjagaan terhadap hifzi sirri. Hifzi sirri itu penjagaan terhadap rahasia. Wa israrihim ala tamassuk bihadhil fadilah, dan terus-menerusnya mereka untuk memegang akhlak yang mulia ini. Itu apa? Menjaga rahasia. Nah, ini dipraktekkan atau dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka at-tahalli. Tahalli itu artinya berhias diri. Mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak menjaga rahasia ini. Ya, selengkapnya kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala rahimahullah rahmatan wasi'atan, ya. Yarwi al-Imamu al-Bukhari an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini saudara kandungnya Hafsah. Gitu kan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu, ketika istrinya menjadi janda karena ditinggal wafat oleh suaminya. Siapa anaknya? Hafsah. Qal
ia mengatakan, Umar mengatakan, ya, laqitu Utsman bin Affan, laqitu Utsman bin Affan. Aku bertemu Utsman ibn Affan, ya. Laqitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Aku bertemu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa'aradtu alaihi Hafsah, maka aku menawarkan kepada Utsman Hafsah. Fa qultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Wahai Utsman, jika engkau mau aku akan menikahkan engkau ya dengan Hafsah anak Umar. Qal sa'anzur fi amri. Maka Utsman mengatakan, aku akan melihat dalam perkaraku ini atau akan mempertimbangkan urusan ini. Artinya dia enggak menerima, tapi enggak menerima langsung, enggak juga menolak gitu. Hanya mengatakan, ya nanti kulihat, nanti kita pertimbangkan, nanti kita akan lihat. Begitu kira-kira ya. Falabithtu layali, kata Umar, maka aku terdiam, maka aku menunggu beberapa malam. Tsumma laqiyani, kemudian Utsman pun menemuiku. Faqala, lalu Utsman mengatakan, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza. Kata Utsman, tampaknya hari-hari ini aku tidak siap untuk menikah. Gitu ya. Jadi kata Utsman, ya Umar, tampaknya sekarang ini aku belum siap lah, belum ada lagi apa, belum ada keinginan atau belum ada apa ya, kesempatan atau apalah. Yang penting intinya dia belum menikah ya. Aku belum mau menikah hari-hari ini ya. Falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian aku bertemu dengan Abu Bakar. Jadi Utsman ya sudah bertemu Umar, lalu ditawarkan oleh Umar, tapi Utsman mengatakan belum ya, belum mau menikah. Kemudian falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian aku bertemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Wahai Abu Bakar, jika engkau mau aku akan menikahkan engkau dengan Hafsah anak si Umar. Fasamata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun diam. Abu Bakar pun terdiam dari pernyataan dan permintaan Umar ini. Falam yarji' ilayya bi syai'in. Kata Umar, Abu Bakar tidak memberikan aku sesuatu pun tentang jawaban. Apakah iya, apa tidak, atau bagaimana. Kalau tadi Utsman masih memberikan jawaban, ya, hanya mengatakan sa'anzur fi amri, aku akan melihat pada urusanku. Artinya nanti kita lihat, gitu kan. Tapi Abu Bakar diam sama sekali. Fakuntu alaihi aujad, ya, fakuntu alaihi aujad, maka aku pun marah kepada Abu Bakar. Ya. Fakuntu alaihi aujadu minni ala Utsman, maka aku pun marah ya kepada Abu Bakar ya terhadap dia yang tidak seperti Utsman ya. Kalau Utsman kan masih memberikan jawaban ya, meskipun jawabannya menolak juga gitu kan. Tapi Abu Bakar falam yarji ilai bi syai'an, maka tidak ada memberikan aku semacam respon apapun. Gitu. Fakuntu alaihi aujadu minni ala Utsman. Ya, maka aku lebih marah kepadanya daripada Utsman gitu. Artinya lebih emosi. Karena Abu Bakar tidak ada respon sama sekali gitu kan. Kalau Utsman kan masih memberikan jawaban, mengatakan nantilah kita lihat gitu kan, masih ada respon walaupun memang responnya juga menolak gitu kan. Tapi Abu Bakar sama sekali tidak memberikan jawaban apapun. Falabithtu layali, maka aku pun diam beberapa malam, nunggu gitu kan. Tsumma khatabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Hafsah pun dipinang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ankahtuha iyahu, maka aku menikahkan Hafsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji ilayka bi syai'an. Maka aku ditemui oleh Abu Bakar. Faqal, lalu dia mengatakan, barangkali engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan kepadaku Hafsah, aku tidak memberikan jawaban apapun terhadap tawaranmu itu. Begitu ya. Bagaimana jawaban Umar terhadap pernyataan Abu Bakar ini setelah dipinang oleh Nabi SAW Hafsah? Nanti jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Jadi tadi Abu Bakar ya mengatakan kepada Umar setelah Nabi SAW meminang ya Hafsah radhiyallahu taala anha, lalu Abu Bakar pun mendatangi. Ya, falaqiyani Abu Bakrin. Jadi setelah Nabi SAW meminang lalu dinikahkan oleh Umar Hafsah dengan Nabi SAW, falaqiyani Abu Bakar. Abu Bakar pun menemuiku. Faqala, lalu Abu Bakar mengatakan, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah. Bisa saja wahai Abu Bakar, wahai Umar, engkau mungkin marah kepada aku ketika engkau menawarkan Hafsah kepada aku, falam arji ilaika bisyai'an. Aku tidak menolak, aku tidak memberikan suatu statement apapun terhadap engkau. Faqultu, maka Umar mengatakan, na'am, iya. Qal fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Kata Abu Bakar, wahai Umar, engkau mungkin marah ya. Dan Umar pun mengakui, aku marah kepadamu karena engkau tidak memberikan respon apapun ketika aku menawarkan Hafsah kepadamu untuk engkau nikahi. Maka Abu Bakar menjelaskan, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya. Wahai Umar, sungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk aku memberikan respon kepadamu terkait apa yang engkau tawarkan kepadaku. Tidak ada yang menghalangiku ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku. Illa anni kuntu, kecuali aku alimtu, kecuali aku mengetahui anna Nabi SAW dzakaraha. Kecuali aku sudah mengetahui bahwa Nabi SAW menyebut nama Hafsah. Falam akun liubsyiya sirra Rasulillah SAW. Maka aku tidak akan menyebarluaskan, maka tidak aku akan menyampaikan rahasia Rasulullah SAW. Walau tarakaha Nabi SAW laqabiltuha. Walau tarakaha an-Nabi SAW laqabiltuha. Maka aku tidak akan mau menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Walau tarakaha, kalau seandainya Nabi meninggalkan Hafsah, laqabiltuha, aku akan menerima Hafsah untuk aku jadikan istri. Itu kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi apa yang bisa kita tarik dari riwayat ini gitu. Yang bisa kita tarik bahwa pertama, bahwa dulu kaum salaf itu mencarikan jodoh untuk anaknya. Itu satu poin. Mencarikan. Jadi bukan anaknya nyari-nyari atau orang lain. Enggak. Karena memang wali ini kan, kalau sudah wali yang mencari kan berarti kan betul-betul yang dicarinya itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang paham agama, laki-laki yang akhlaknya mulia dan seterusnya kan. Yang terbaik tentunya untuk anaknya dicarikannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Di samping itu juga beliau adalah mertua Nabi. Karena anak beliau Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi SAW juga. Nah gitu kan. Jadi kedekatan itu maka Abu Bakar ketika Hafsah sudah ditinggal wafat dan selesai masa iddah tentunya gitu ya. Mendengar Nabi SAW menyebut nama Hafsah. Gitu ya. Dan kita tahu keutamaan Hafsah radhiyallahu taala anha, dia adalah kata Jibril ya, ketika Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan ingin menceraikan Hafsah, Jibril melarang karena dia qawamah, karena Hafsah itu adalah orang wanita yang sangat banyak berpuasa, qawamah, dan dia adalah orang yang rajin untuk qiyamul lail, masya Allah. Jadi kelebihan seorang wanita itu, di samping dia taat kepada suaminya dan seterusnya, dia juga adalah sawamah dan qawamah. Dia adalah orang yang banyak berpuasa sunnah dan juga qawamah. Dia adalah rajin sholat malam. Allahu Akbar. Dengan sebab itulah maka Nabi SAW mempertahankan Hafsah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi Abu Bakar itu dekat dengan Nabi SAW. Dia tahu bahwa Nabi SAW sudah menyebut nama Hafsah. Gitu ya. Jadi ini berarti tanda nih, ciri nih gitu kan. Bahwa memang Nabi SAW ingin ya menikahi Hafsah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha ya. Makanya ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, Abu Bakar tidak bergeming ya, tidak peduli dengan tawaran Umar tadi. Karena
Beliau sangat menjaga kerahasiaan, sangat menjaga Rasulullah, sangat menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar juga mengatakan, kalaulah Nabi SAW tidak menikahi Hafsah, laqabiltuha, aku akan menerima Hafsah untuk kujadikan istri. Masya Allah. Jadi dulu kaum salaf itu poligami itu sesuatu yang sangat biasa sekali. Maka sekarang ini kita heran gitu kan. Orang yang baru sekali 2 istrinya aja udah heboh seantero dunia. Apaan gitu. Dulu itu orang biasa saja gitu. Dulu mungkin jumlah wanita juga nggak banyak gitu kan. Tapi itu biasa. Makanya kalau kita lihat hampir semua sahabat itu berpoligami, berta'adud. Dan memang zaman dulu waktu itu ya, itu biasa. Raja-raja itu banyak istrinya, selir istilahnya gitu kan. Kalau sekarang ini baru 1, 2 lah ya, 2 itu heboh gitu. Apa rupanya? Mesti kita dukung. Orang-orang yang berani poligami itu kita dukung. Pemerintah harus mendukung mestinya gitu kan, menggalakkan ini agar mengurangi kecemburuan sosial, mengurangi kejahatan sosial dan sebagainya gitu kan. Ini mesti begitu. Jadi yang mau menikah 1, 2 dikasih bantuan oleh pemerintah, umpamanya gitu kan, 50 juta, 70 juta satu orang. Jadi supaya semangat, gitu. Dan komunitas juga harus semangat untuk mau dipoligami gitu, dalam rangka untuk kebaikan tentunya, bukan dalam rangka untuk sebatas pemuas nafsu dan segala macam. Na'udzubillah min dzalik, tidak ya. Jadi bagaimana Islam ini menata sedemikian rupa sangat indah sekali bahwa memang laki-laki diberi kesempatan untuk menikah lebih dari 1, dan itu syariat Allah SWT. Dan kita harus menerima dengan lapang dada, dengan tulus ya. Jadi intinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, begitulah kiranya gambaran para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum dalam perkara menjaga kerahasiaan ya seseorang ya. Ini yang dilihatkan atau diperlihatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sangat teguh dan kekeh sekali dalam menjaga kerahasiaan atau menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam taqtasir fadilatu hifzi sirri 'ala rijali minas salaf. Dan tidak salah saja keutamaan menjaga rahasia itu ada pada laki-laki dewasa dari kaum salaf. Menjaga kerahasiaan ya, keutamaan menjaga kerahasiaan itu tidak hanya dilakoni, tidak hanya diperlihatkan oleh kaum laki-laki dewasa dari kaum salaf. Bal syamalat an-nisa wal atfal. Syamala yashmalu atau syamula yashmulu ya. Bal syamalatin nisa wal atfal. Bahkan wanita dan anak-anak juga. Jadi tidak hanya menjaga rahasia itu dilakoni atau dilakukan oleh laki-laki dewasa dari kaum salaf. Bal syamalatin nisa wal atfal. Bahkan keutamaan menjaga rahasia itu juga dipertontonkan oleh kaum wanita dan anak-anak. Alladzi abbu min hadil Islam, yang mereka telah menikmati indahnya petunjuk Islam. Ya, wastanarat qulubuhum wa uquluhum binurihi la'la, dan telah terterangi oleh hati mereka, dan telah terang hati mereka dan akal mereka dengan cahaya Islam yang berkilau. Wa najidu dzalika fi ma yarwihi al-Imam Muslimun an Anas radhiyallahu anhu qala, dan hal itu bisa kita temukan dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Bagaimana selengkapnya ini kita lihat. Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, wa ana al'ab ma'a ghilman. Sementara aku waktu itu sedang bermain-main bersama anak-anak kecil yang lain. Kita tahu bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang besar, bisa melayani. Orang bangga akan menjadi ajudan presiden. Saya kira semua kita bangga gitu. Bangga, yang punya anak bangga karena anaknya jadi ajudan, yang ajudan bangga karena bisa menemani presiden gitu. Itu baru ajudan presiden, ini ajudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Anas bin Malik, ya.
sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman." Datang kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara aku sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Fasallama alaina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan salam kepada kami. Faba'atsani ila hajatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku, ya, mengutusku untuk satu keperluan. Fa abta'tu ala ummi. Maka aku terlambat gara-gara ibuku. Terlambat beliau menunaikan hajat Nabi SAW. Mungkin dia pulang ke rumah gitu kan, lalu ketemu dengan ibunya gitu kan, lalu mungkin ngobrol-ngobrol apa-apa gitu kan, sehingga beliau terlambat ya untuk menunaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dikatakan fa'abta'tu ala ummi, maka aku pun terlambat ya karena ibuku gitu ya. Falamma ji'tu qalat ma habasaka. Ya, ma habasaka. Maka manakala aku datang, ya, maka manakala aku datang, qalat, ibuku mengatakan, ma habasaka, apa yang menahanmu? Faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Ya, fa abta'tu ala ummi, tadi kan terlambat aku untuk mendatangi ibuku, ya. Artinya bahwa ibunya menyuruhnya terhadap sesuatu gitu kan, melakukan sesuatu, ternyata terlambat gara-gara apa? Rasulullah SAW menyuruhnya untuk satu keperluan. Falamma ji'tu, maka manakala aku datang kepada ibuku, qalat, maka ibuku mengatakan, ma habasaka, apa yang menahanmu, apa yang membuatmu terlambat? Faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, menyuruhku untuk satu keperluan. Qalat ma hajatuhu, maka Ibu Anas mengatakan, ma hajatuhu, apa kepentingan Rasul? Apa keperluannya engkau disuruh melakukan itu? Qultu innaha sirrun, wahai bunda, wahai ibuku, innaha sirrun, yaitu keperluan Nabi itu adalah sebuah rahasia. Qalat, maka Ibu Anas mengatakan, la tukhbiranna bisir Rasulillah SAW ahadan. Wahai anakku, kata Ibu Anas, janganlah engkau beritakan rahasia Rasulullah SAW ahadan, seorang pun jangan kau sampaikan rahasia Rasulullah SAW. Qala Anas, maka Anas mengatakan, wallahi law haddatsu bihi ahadan la hadatsuka bihi ya Thabit. Demi Allah, kata Anas, kalaulah seandainya aku menceritakan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW, aku melakukannya, seseorang, ya, kalau seandainya aku, demi Allah, kalau seandainya aku menceritakan tentang kebutuhan Rasulullah SAW, seseorang, aku akan menceritakan kepada seorang, la hadastuka bihi ya Thabit, niscaya itu pun aku ceritakan kepadamu wahai Thabit. Thabit ini yang meriwayatkan dari Anas ini. Jadi intinya bahwa Anas bin Malik ini bermain-main sama anak-anak yang lain. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang lalu mengutus beliau untuk satu keperluan. Fa'abta'tu ala ummi, maka aku terlambat untuk kembali ke rumah bertemu dengan ibuku gitu kan. Falamma ji'tu, maka manakala aku datang, qalat, lalu ibuku mengatakan, hama habasaka, apa yang membuatmu terlambat, apa yang menahan dirimu gitu kan, sehingga engkau terlambat. Faqultu ba'athani Rasulullah SAW li hajah. Rasulullah SAW mengutusku untuk satu keperluan. Ya, jadi di sini ya kata Anas ketika ibunya menanyakan apa kebutuhan Rasulullah SAW, Anas mengatakan innaha sirrun, itu adalah sebuah rahasia. Maka apakah Ibu Anas mengorek-ngorek rahasia itu? Justru tidak. Justru Ibu Anas mengatakan, la tukhbiranna bisiri Rasulullah SAW. Wahai anakku, janganlah engkau beritakan seorang pun tentang rahasia Rasulullah SAW. Maka Anas mengatakan, wallahi demi Allah, lau hadastu bihi ahadan la hadastuka bihi ya Thabit. Wahai Thabit, kalau seandainya aku menceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada seorang, niscaya rahasia itu aku ceritakan kepadamu. Lihat bagaimana ini Ibu Anas, seorang orang tua, wanita, dan anaknya yang masih kecil berupaya untuk menjaga rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selengkapnya nanti penjelasannya akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Laqad ra'at ummu Anasin ibnaha harisan ala hifzi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'at ummu Anasin. Ummu Anas ya telah melihat ibnaha anaknya yaitu si Anas harisan itu sangat gigih, sangat serius ya terhadap apa? Ala hifzi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'azzazat bihi hadal hirsa, maka ibunya Anas pun menguatkan tentang kegigihan ini. Jadi ketika ibunya Anas melihat bahwa anaknya yang bernama Anas ini, yang masih kecil ini, ternyata begitu sangat tekun, begitu sangat kekeh ya untuk menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ibunya Anas selalu mengorek-ngorek rahasia itu? Tidak. Tapi apa yang ada? Fa'azzazat fihi hadal hirsa. Ibunya Anas pun menguatkan anaknya untuk selalu teguh, untuk selalu kekeh, untuk selalu kuat menjaga rahasia. Jadi bukan dikorek-korek, justru dikuatkan oleh ibunya. Ittalabat minhu ala yukhbira bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Karena ibunya Anas meminta dari Anas agar Anas tidak menceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan kepada seorang pun. Ya. Karena ibu Anas meminta kepada Anas agar Anas tidak menceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Jangan. Falam yuhaddits bihi ahadan hatta tabi'i Tsabitan al-Bunani. Maka Anas pun tidak menceritakan sehingga seorang tabi'in bernama Tsabit al-Bunani, ya. Tsabit al-Bunani pun alladzi rawa anhu hadzal hadis, ya, yang meriwayatkan hadis ini pun tidak diceritakan oleh siapa? Oleh Anas. Jadi si tabi'in, ini kan kita tahu generasi sahabat setelah sahabat tabi'in kan. Tabi'in itu artinya orang-orang yang beriman dengan Nabi, orang-orang yang melihat sahabat dan beriman dengan Nabi, kan gitu. Ya, kalau sahabat kan orang-orang yang beriman dengan Allah ya dan melihat Nabi dan beriman dengan Nabi. Melihat Nabi lah intinya gitu kan dan beriman. Kalau tabi'in itu melihat sahabat. Kalau tabi'in melihat tabi'in. Begitu. Jadi ada jenjangnya, ada tingkatannya gitu ya. Nah, ternyata Tsabit al-Bunani yang meriwayatkan hadis ini pun tidak mendapatkan apa? Ya, rahasia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Anas diutus oleh Nabi menunaikan satu keperluan. Karena Nabi menceritakannya hanya kepada Anas. Ya Anas yang tahu, ibu Anas pun tak tahu, Tsabit al-Bunani pun tak tahu yang meriwayatkan hadis ini darinya. Ya. Walam yadfa'ha hubbul itila' ila istidraji ibnihi as-saghir. Dan tidaklah menolaknya, tidaklah yang mendorongnya, tidaklah ada yang mendorong ibunya Anas. Tidaklah rasa cinta, rasa ingin tahu, ya. Ibunya Anas ya tidaklah mendorong ibunya Anas, itu rasa cinta, rasa ingin mengetahui ya untuk memperdaya anaknya yang kecil, li ta'rifa dzalika sirra allati tawahu anha, untuk mengetahui rahasia itu yang dia tutupi darinya. Artinya di sini walam yadfa'ha hubbul itila, dan tidak ada yang mendorongnya ibu Anas. Ya, tidak ada yang mendorongnya itu walam yadfa'ha hubbu, dan tidaklah rasa cinta dan tidaklah rasa kepingin tahu yang mendorong ibunya Anas untuk memperdaya anaknya yang kecil. Enggak. Bukan karena dia ingin tahu rahasia Rasulullah SAW, lalu mungkin anaknya dikasih jajan, dikasih hadiah supaya mau buka rahasia. Enggak ada itu. Jadi selama memang Anas mengatakan itu rahasia, enggak mau. Tidak ada
tidak mau ibunya Anas untuk mengorek-ngorek, begitu kira-kira ya, untuk membongkar enggak. Lita'rifa dzalika sirra alladzi tawahu anha, supaya ibunya Anas mengetahui rahasia yang dia tutupi darinya enggak. Selama Anas mengatakan itulah suatu rahasia, maka ibunya Anas pun kekeh dan teguh, bahkan menguatkan anaknya untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Wa hadhihi tarbiyatul Islam, inilah pendidikan Islam. Wa hadha huwal mustawa ar-rafi'i alladzi rafa'at ilaihi al-insan, inilah sebuah tingkatan yang tinggi yang Islam yang rafa'at ilaihi al-insan, yang tingkatan ini mengangkat manusia kepada derajat yang tinggi ini. Rajulan kana aw imra'atan aw tiflan, baik laki-laki atau wanita ataupun anak kecil. Jadi intinya bahwa apa? Intinya bahwa semangat para sahabat, ya, dan diikuti juga oleh para kaum wanita dan anak-anak untuk menjaga rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya, ya, sikap dan adab seperti ini kita miliki, ya, kita harus punyai, karena ini sangat penting. Bagaimana menjaga rahasia, ya, teman kita kah, keluarga kita kah, dan sebagainya, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Inna ibsya'al asrari la min aswa'il adati allati yubtala bihal insan. Sesungguhnya menyebarluaskan rahasia-rahasia itu la min aswa'il adat, itu adalah seburuk-buruknya kebiasaan. Allati yubtala bihal insan, yang manusia diuji dengan hal itu. Jadi menyebarkan rahasia itu adalah la min aswa'il adat, itu adalah seburuk-buruknya kebiasaan. Allati yubtala bihal insan, yang manusia diuji ataupun diberikan bala terhadap hal itu. Artinya sebuah ujian, sebuah sebuah perkara yang tidak mengenakkan. Jadi kalau kita suka menyebarkan rahasia-rahasia, itu merupakan lamin aswail adat, itu adalah seburuk-buruknya kebiasaan yang ditimpakan, yang diujikan kepada seorang manusia. Ada kadang-kadang manusia yang seperti itu, suka kali menyebarkan rahasia orang. Itu sungguhnya dia sedang difitnah. Dia sedang ditimpakan bala kepadanya. Apa balanya? Yaitu suka kali dia menyebarkan rahasia-rahasia orang. Ya, nggak boleh. Dzalika an laisa kullu ma yu'lam yuqal. Hal itu karena tidaklah semua yang diketahui dikatakan fi hadhil hayah, dalam kehidupan ini. Maka ini kata kuncinya. Dzalika an laisa kullu ma yu'lam yuqal fi hadhil hayah. Tidaklah semua yang diketahui itu disampaikan dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang enggak mau kita sampaikan. Kenapa? Karena ada konsekuensi dari itu semua. Fahunaka umurun taqdi rajulata wal muru'ata wasyarafa wal ghirata an tabqa fi tayyil kitman. Maka di sana ada perkara-perkara yang, ya, membuat, ya, taqdi. Perkara-perkara itu mengharuskan seorang laki, mengharuskan ar-rajulah, yaitu ar-rajulah, seorang kesejatian laki-laki, wal muru'ah, dan wibawa, wasyarafa, dan kemuliaan, wal ghirah. Wal ghirah adalah kecemburuan. Antabqa pitayil kitman, bahwa dia tetap rahasia itu, perkara-perkara itu dalam balutan rahasia, dalam balutan yang disembunyikan atau tidak dipamerkan. Artinya ada di sana perkara-perkara yang mengharuskan, ya, seorang laki-laki yang memang memiliki muru'ah, memiliki kemuliaan untuk selalu menjaga kerahasiaan tersebut. Ini merupakan contoh apa? Contoh daripada laki-laki yang hebat. Gitu maksudnya. Jadi di sana ada perkara-perkara yang memang mengharuskan seorang laki-laki yang hebat, seorang laki-laki yang kuat, yang mulia, ya, untuk tetap menjaga. Dan itu dianggap hebat orang yang bisa seperti itu. Ya, wa bi khasatin idza kana hadhil umur ya. Wa bi khasatin idza kanat hadhil umuru min muta'alliqatil hayati zaujiyah. Terlebih lagi perkara-perkara ini berhubungan berhubungan banyak dengan kehidupan suami istri. Apalagi perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Jangan disebarluaskan, jangan. Wala yunsharu mislu hadhihi al-umur ala asma'in nas illa rajulun fi aqlihi lawthatun minal junun. Dan tidaklah disebarkan seperti berita perkara-perkara seperti ini, ya, kepada pendengaran manusia, kecuali,
ya rajulun, kecuali laki-laki. Wala yanshuru mithla hadhil umur ala asma'in nas illa rajulun fi aqlihi lawsatun minal junun. Dan tidak ada yang menyebarluaskan perkara-perkara seperti ini di hadapan atau kepada pendengaran manusia kecuali laki-laki yang ada dalam akalnya itu ada gangguan karena kegilaan. Au fi syakhsiyatihi muyu'ah wa diyathah wa tapaha, atau dalam kepribadiannya itu ada sesuatu yang hambar, ada sesuatu yang tak ada tak jelas. Gitu. STJ lah, status tak jelas gitu kira-kira ya. Jadi intinya bahwa ada perkara-perkara yang nggak boleh disampaikan, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang hebat. Kenapa dia hebat? Karena mampu dia untuk selalu menjaga kerahasiaan tersebut. Ya, mampu dia untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang terkait dengan urusan suami istri, jangan disampaikan. Istri nggak boleh menyampaikan, ayah suami juga nggak boleh menyampaikan. Dan nggak ada menyampaikan perkara-perkara yang terkait dengan hubungan kehidupan suami istri kecuali laki-laki yang ada dalam akalnya itu ada kegilaan, ada gila dia, atau dalam kepribadiannya itu ada sesuatu yang hambar, sesuatu yang nggak jelas, sehingga dia obral berita yang sana dan sini menyampaikannya dengan hati yang sakit, begitu kira-kira ya. Jadi kalau selama laki-laki itu sehat walafiat normal, maka tidak akan mau dia menceritakan, ya. Wa min huna kana hadha ad-darbu min ar-rijal arthartharina fi zumratil asyara ba min syarrin nasi indallah kama bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulih. Oleh karena itu adalah perumpamaan ini minar rijal, ya. Wa min huna kana hadha ad-darbu, oleh karena itu inilah ya ad-darbu bagian dari laki-laki arthartharin yang cerewet, fi zumratil asyrar, di rombongan orang-orang yang buruk. Bal min syarrin nasi indallah, bahkan seburuk-buruk manusia di hadapan Allah. Kama bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qauli, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya. Apa perkataan Nabi? Inna min asyarrin nasi indallah manzilatan yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sungguhnya manusia yang paling buruk di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang dia berhubungan intim dengan istrinya dan istrinya pun berhubungan dengannya. Tsumma yanshuru sirraha, kemudian dia pun menyebarluaskan beritanya. Ini enggak boleh. Tadi malam kami begini. Walaupun dengan istrinya enggak boleh. Ya. Jadi ini adalah dikatakan orang-orang yang menyebarkan ini min huna dikatakan minarijali sarsarin, laki-laki cerewet, fi zumratil asyrar, di kelompok orang-orang yang buruk. Bal min syarrin nasi indallah, bahkan dia seburuk-buruk manusia di hadapan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tadi itu? Inna min asyarrin nasi indallahi manzilah. Sungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ar-rajula, seorang laki-laki, yufdi ilal mar'ah, yang dia berhubungan intim dengan seorang wanita, wa tufdi ilaihi, dan wanita pun berhubungan intim dengannya, tsumma yanshuru sirraha, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Ini enggak boleh. Jadi ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sama-sama kita untuk berusaha menjaga rahasia, ya, baik rahasia kita sendiri atau rahasia orang lain yang kita ketahui. Jangan disebarluaskan, tapi kita jaga dengan baik-baik agar rahasia itu tidak diketahui atau tidak kemana-mana. Kenapa? Karena memang kalau rahasia itu diketahui akan menyebabkan aib umpamanya. Akan menyebabkan perkara yang bahaya atau perkara yang merugikan orang lain. Enggak boleh. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjaga rahasia-rahasia, terutama rahasia-rahasia kaum muslimin. Kita tidak sebarluaskan, namun kita jaga baik-baik, ya, karena menjaga rahasia itu adalah keutamaan yang besar di dalam Islam, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Waktu kita sudah berakhir, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini.